Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radat 2408. Dan hari ini kita akan membahas video tentang pembelajaran jarak jauh dengan materi-materi yang telah disediakan. Dan jangan lupa like, subscribe channel ini agar selalu berkembang. Hari ini kita akan membahas materi kita yang kemarin, dan kita akan lanjutkan materi kita tentang perubahan sosial. Kemarin saya sudah jelaskan tentang perubahan sosial dan dampaknya terhadap masyarakat. Untuk mengingatkan kembali materi kita ini, setiap perubahan sosial baik dalam bentuk evolusi atau revolusi maupun perubahan kecil atau besar, ada sifat positifnya dan ada sifat negatifnya. Kondisi ini pasti akan dialami oleh masyarakat. Dampak positif perubahan sosial yang dialami oleh masyarakat. Yang pertama, di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ini ada yang sifat positifnya dari perubahan sosial dapat dirasakan di berbagai bidang kehidupan. Misalnya di bidang teknologi yang sudah sangat maju sehingga kita dapat dengan mudahnya berkomunikasi dan dapat pula mendapatkan informasi dengan cepat dan mudah. Sebagai contoh, ketika masyarakat masyarakat dulunya ingin bertani, mereka menggunakan kerbau. Tapi karena kemajuan teknologi yang sudah berkembang, maka masyarakat menggunakan traktor untuk membajak sawahnya. Contoh yang lain, penggunaan jalur transportasi, yaitu sepeda. Yang dulunya masyarakat menggunakan sepeda, sekarang menggunakan kendaraan seperti roda 2 atau roda 4. Contoh yang lain, masyarakat menggunakan mesin ketik. Mesin ketik untuk mengerjakan suatu proyeknya, tapi sekarang bisa menggunakan komputer agar memudahkan pekerjaan suatu masyarakat tersebut. Itu beberapa contoh dari perubahan sosial dari bidang teknologi dan komunikasi, ilmu pengetahuan. Di bidang komunikasi kita sudah bisa merasakan yang sekarang. Yang dulunya masyarakat menggunakan surat menyurat, ya sekarang bisa kita gunakan media teknologi seperti HP untuk berkomunikasi. Itu salah satu contoh kecil dari perubahan sosial dari segi positifnya. Terus, terciptanya lapangan pekerjaan. Semakin banyak lapangan pekerjaan, maka muncullah beberapa industri-industri yang memperkerjakan masyarakat. Semakin banyak industri, semakin banyak lowongan pekerjaan. Itu dari dampak perubahan sosial. Karena ini muncul industri, maka yang timbul itu adalah modernisasi. Dari hal ini timbulnya modernisasi ini berbagai bidang kehidupan karena banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Contoh tadi seperti industri yang sudah saya jelaskan. Semakin banyak industri, semakin banyak tenaga yang akan direkrut dari industri tersebut. Dan skill-skill dari masyarakat itu bisa dikembangkan. Terciptanya tenaga pekerja yang profesional. Masyarakat atau individu itu dituntut untuk selalu mempunyai kecakapan, keterampilan, dan keahlian serta skill, serta harus profesional dalam mengerjakan suatu pekerjaannya. Contoh, ketika masyarakat tidak profesional dalam suatu pekerjaannya, dia akan dipecat atau dikeluarkan dari sebuah perusahaan. Makanya ketika masyarakat itu dituntut untuk harus selalu profesional, tidak mencampur adukan urusan pribadi dengan urusan pekerjaannya atau urusan kantornya. Terus, meningkatkan aktivitas dan efisiensi kerja. Dalam masyarakat itu kita harus dituntut untuk mengetahui yang namanya teknologi.
Apabila masyarakat tidak bisa mengetahui maka teknologi dia akan ketinggalan. Baik itu masyarakat yang usianya yang muda atau yang tua harus mengetahui yang namanya teknologi. Mau tidak mau, suka tidak suka harus mengetahui yang namanya teknologi atau komunikasi dalam sebuah pekerjaan. Atau harus mengetahui yang namanya impact dalam masyarakat agar dia bisa bersaing dengan masyarakat yang lainnya. Terus tingkat pendidikan formal yang tinggi serta merata. Dalam masyarakat itu ada namanya perubahan dari pola yang primitif ke masyarakat yang berpengetahuan. Semakin tinggi pendidikan formalnya atau pendidikan suatu masyarakat itu, dia akan dipandang untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Maka pendidik sangatlah penting sehingga masyarakat luas pun bersemangat dan berkemajuan untuk melanjutkan pendidikan formalnya. Dari dampak negatif perubahan sosial ada yang dikatakan dengan kondisi disintegrasi. Kondisi ini berupa adanya revolusi seperti kesenjangan sosial, perbedaan kepentingan yang dapat mendorong pemecahan dalam masyarakat. Perubahan sosial budaya secara revolusi akan menimbulkan yang namanya sikap revolusi fisik yang berpengaruh pada masyarakat tersebut. Seperti contohnya perang antara rakyat Papua akan berpengaruh pada perkembangan sosial budaya masyarakat Papua, yaitu dengan hilangnya hubungan baik dengan kerjasama antara rakyat. Contoh yang lainnya, apabila ada masyarakat yang berperang atau melakukan sebuah peperangan, akan menimbulkan kedua belah pihak itu merasa rugi. Tidak ada dalam peperangan itu yang menguntungkan, pasti akan menimbulkan yang namanya kerugian. Seperti contohnya kerugian fisik, kerugian material, kerugian harta, kerugian nyawa. Nah, itu yang dari segi peperangan. Lanjut, tidak berfungsinya lembaga-lembaga yang ada dalam suatu tatanan negara. Harus ada yang namanya fungsi dari sebuah lembaga yang ada, baik itu lembaga-lembaga yang sudah didirikan oleh pemerintah, baik lembaga-lembaga negeri maupun lembaga-lembaga swasta, harus sama rata harus sama rata dalam sebuah perkembangan proses. Ya, sebagai contohnya dari pergolakan daerah ini banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam perubahan sosial. Ini dari segi negatifnya dari perubahan sosial. Yang namanya profesionalisme dalam pekerjaan harus sama rata. Sambil contoh, ketika ada sebuah buku yang menceritakan tentang orang miskin dilarang sakit. Ini kebiasaan-kebiasaan ini dalam masyarakat ini masih ada dan masih dipraktekkan dalam kesehatan sebagian rumah sakit. Contohnya misalnya gini, ada oknum-oknum yang tidak menyamaratakan program-program kerja yang dilakukan oleh pemerintah seperti misalnya BPJS, kesehatan yang tidak sama rata. Misalnya setiap kelas ini kan berbeda-beda pembayarannya dan setiap pelayanannya ini berbeda-beda pula. Dalam segi kesehatan atau profesionalisme harus sama rata semua pelayanannya, baik dari kelas 1 maupun kelas 2 atau kelas 3, harus sama rata pelayanannya walaupun pembayarannya berbeda. Atau misalnya gini, ketika ada orang sakit, jangan dikepentingkan yang dulu yang namanya uangnya atau pembayarannya, tapi yang dikepentingkan adalah nyawa dari orang tersebut. Itu yang harus dipentingkan. Kalian bisa lihat dari buku ini, silakan cari bukunya di internet, sudah ada banyak. Kalian bisa baca tentang orang miskin dilarang sakit. Ini kebiasaan ini banyak pembelajaran yang bisa kalian dapat dari buku ini. Terus dari segi negatif dari perubahan sosial itu ada perbedaan agama, ras, suku, bangsa, dan politik. Perbedaan ini menimbulkan pergolakan. Ini terjadi karena setiap kelompok masyarakat menganggap bahwa
pandangan hidupnya adalah yang paling benar, sehingga muncul sikap saling memberontak terhadap pandangan hidup orang lain. Misalnya begini, setiap masyarakat itu sudah dia menyatakan bahwa agamanya atau rasnya atau sukunya itu atau orang yang dia pilih itu sudah benar. Tidak, setiap masyarakat itu bisa berbeda pendapat karena pendapat itu indah, tapi jangan mengutamakan kepentingan pribadinya, tapi harus melakukan yang namanya musyawarah atau melakukan yang namanya sifat demokratis. Harus baik dalam melakukan sebuah politik ini. Dari segi ini bisa kalian lihat bahwa masyarakat itu ternyata ada masyarakat yang keras kepala atau dia lebih mengutamakan pandangannya, pandangan atau kepercayaannya. Ini sebenarnya tidak boleh dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena setiap masyarakat itu berbeda-beda pandangannya dan kita harus menghormati pandangan dan kepercayaan orang-orang tersebut, dan jangan sampai kita terjerumus dalam ternyata agama saya yang benar, suku saya yang benar, suku saya yang paling tinggi derajatnya. Tidak, setiap suku itu ada keunikannya dan setiap bahasa itu ada keunikannya. Makanya muncul yang namanya persatuan dalam masyarakat Indonesia. Terus terjadinya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika ada masyarakat yang merasa dirugikan, ya dia akan terjadi kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ini akan menimbulkan pergolakan masyarakat.